Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran direksi Astragrafia, manajemen Astragrafia yang telah mengajak saya khususnya dari Bethsaida Hospital untuk bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sekilas update tentang COVID-19, yang mana sebenarnya pasti teman-teman juga sudah terupdate. Dan memang seperti sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Roy, kita jangan lengah karena India yang sekian hari target per hari itu hanya kasusnya 10 ribuan, dalam waktu sekejap meningkat sampai sekitar 150.000 per hari. Jadi mudah-mudahan jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Ya. Oke, saya mulai slide saya. Nah, ini sekedar pendahuluan aja. COVID ini kita mulai kenal sejak Desember 2019. Dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan hingga saat ini dia sudah menyebar sekitar 190 negara dalam 1 tahun, ya, 199 negara. Nah, COVID ini dapat mempengaruhi pernafasan, terutama organ yang diserang adalah paru-paru, sehingga dapat terjadi keadaan gagal nafas apabila masuk ke dalam kategori COVID yang berat. Apabila masuk dalam keadaan gagal nafas, maka kemungkinan untuk terjadi kematian. Oke. 3 gejala utama COVID menurut beberapa penelitian itu adalah 1 demam, mialgia, dan batuk kering. Ini 3 gejala utama yang di awal-awal kita temukan. Tetapi dengan berkembangnya virus, berkembangnya mutasi, dan varian-varian, sehingga gejala-gejalanya pun menjadi bervariasi. Untuk lansia dan individu dengan komorbid, komorbid di sini adalah penyakit penyerta, memiliki prognosis yang lebih buruk, sehingga angka kematian atau angka mortalitas meningkat pada usia lansia dan pada individu-individu yang memiliki penyakit penyerta yang seperti diabetes, hipertensi, PPOK atau TBC ya, itu. Jadi pada lansia dan individu penyakit dengan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu memiliki prognosis atau yang lebih buruk. Nah, definisi COVID adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus. Virus yang di sini adalah SARS-CoV-2. Sebenarnya SARS-CoV-2, SARS atau virus COVID ini disebabkan oleh virus corona, ya. Virus corona itu sudah ditemukan sejak tahun 1967. Jadi bukan hanya di tahun 2019 ini, tapi sebelumnya sudah ada. Mungkin kita pernah ingat ada SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 itu ditemukan juga di Afrika dan Cina. Itu sekitar tahun 2003, 2002, 2003. Kemudian kita juga pernah ada kasus MERS-CoV-2. Ya, MERS-CoV itu ditemukan di Jazirah Arab. Dan itu sekitar tahun 2007. Jadi ini adalah gambaran bahwa sebelumnya sudah ada pandemi dari virus corona sebelum yang terjadi di Wuhan. Ya. SARS-CoV-2 ini tergolong dalam subgenus Sarbecovirus dari subfamili Orthocoronaviridae. Ya, jadi ini subgenusnya Sarbecovirus. Nah, SARS-CoV ini teridentifikasi sebagai patogen penyakit coronavirus yang ditemukan di Wuhan, sehingga kita menyebutnya COVID-19, Coronavirus Disease 19. Ya. Nah, secara epidemiologi, dia sudah menyebar di sekitar 199 negara. Pertama kali di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi sekian bulan kita cukup aman dan tanggal 2 Maret 2020 ditemukanlah kasus pertama kali di Indonesia. Hingga saat ini
per 13 April, kasus positif COVID di Indonesia sudah mencapai 1.557 sekian, dan angka kematian mencapai 42.782. Tetapi kita cukup senang juga ya dengan angka kesembuhan juga yang lumayan tinggi, sekitar 1.100.000 ya. Dan dari data epidemiologi juga disebutkan bahwa kematian terbanyak pada kelompok usia di atas lansia atau di atas usia 65 tahun. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana transmisi penularannya? Transmisi penularannya melalui kontak fisik dalam arti kata ya di sini. Kemudian melalui droplet. Droplet itu misalnya pada saat kita batuk, pada saat kita bersin, pada saat kita bicara, ya. Kemudian melalui udara atau airborne. Udara ini biasanya terjadi apabila kita dalam lingkungan yang kecil atau dalam ruangan yang kecil dengan beberapa individu dalam satu ruangan tersebut dan tanpa ventilasi yang baik. Kemudian vomit. Vomit itu apabila berhubungan dengan benda-benda di sekitar kita, yang dimana benda tersebut terpapar dari percikan-percikan virus, kemudian lainnya itu bisa dari feses maupun urin. Nah, ukuran coronavirus sebenarnya itu sangat kecil, dia sekitar 0,2 mikron. Ya, sebenarnya kalau dengan ukuran 0,2 mikron itu cukup aman, dia tidak dapat menembus masker seperti masker bedah yang saya gunakan. Nah, prinsip untuk penyebaran COVID-19, tadi sudah saya sampaikan, dia lewat droplet, terdiri dari droplet besar, droplet kecil. Gimana yang droplet besar? Droplet besar itu apabila kita bicara, percikannya lebih besar, percikan dropletnya lebih besar, sehingga apabila dia jatuh dalam ukuran kurang lebih sekitar 0,2 sampai 0,5 meter. Ya. Jadi cukup dekat. Jatuhnya pun dia tidak terlalu jauh. Sedangkan droplet kecil itu apabila kita hantarkannya melalui batuk, melalui bersin, sehingga dia dapat mencapai sekitar 1,5 meter atau sampai 2 meter. Nah, ini kadang yang kita tidak sadari. Ya. Nah, ada lagi transmisi melalui kontak. Kontak itu ya kita secara kontak langsung, misalnya pelukan, jabat tangan, ya. Kemudian tadi transmisi droplet, kemudian transmisi airborne. Airborne itu ya, melalui droplet dalam satu ruangan bertahan di udara dalam beberapa jam, ya. Jadi kadang ini yang kita tidak sadari, di mana juga transmisi airborne ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ruangannya tertutup, kemudian paparannya jangka panjang, misalnya kita dalam suatu ruangan, kita nge-gym bareng, atau mungkin dalam suatu tempat karaoke, atau mungkin dalam suatu ruangan meeting, rapat, dan pada ruangan tersebut tidak dipenuhi dengan ventilasi yang baik ya. Jadi ventilasinya mungkin tidak ada jendela terbuka, atau mungkin pas dalam ruangan tersebut dengan menggunakan AC tanpa exhaust ya. Jadi ini merupakan penyebaran COVID-19 dari hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana manifestasi klinis? Manifestasi klinis di sini seperti apa sih gejalanya? Itu. Gejala yang biasa muncul adalah demam. Demam, suhu kadang 38 berkisar sekitar 37,3 hingga 39 derajat Celcius ya. Kemudian radang paru-paru. Radang paru-paru di sini misalnya dia ada batuk, flu, sakit tenggorokan, ya. Jadi kalau sakit tenggorokan dan flu itu termasuk dalam ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, dan biasanya dia di saluran nafas bagian atas. Kalau dia sudah sampai mencapai batuk, sesak nafas, berarti dia sudah mencapai ke saluran nafas bagian bawah. Kemudian ada gejala tambahan lain seperti penciuman berkurang, rasa berkurang, kemudian diare, mialgia atau sakit badan, belinu ya, sakit kepala, kemudian sering mengeluh kelelahan, dan biasanya juga ada mual, muntah,
Itu gangguan di saluran cerna. Itu adalah gejala-gejala yang sering muncul yang kita temukan pada pasien-pasien COVID. Tetapi setiap individu gejalanya akan berbeda. Ya, jadi kita tidak bisa mematok satu orang kena COVID nih gejalanya udah sama, tidak. Jadi gejala dari individu A ke individu B berbeda, walaupun sumber virusnya dari satu orang. Ya, ternyata selain hal-hal yang tadi, ada organ-organ lain juga yang bisa diserang oleh COVID ya. Di pertama otak, biasanya kita temukan pasien bisa terjadi stroke, bisa kejang, bisa inflamasi otak lainnya, jadi pembengkakan pada otak. Nah, kadang pasien datang dengan keluhan utama seperti stroke. Ternyata pada saat kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukanlah mengarah ke COVID. Ya. Kemudian ditemukan kelainan pada mata. Biasanya pada mata ini ditemukan konjungtivitis. Kalau konjungtivitis yang biasanya mata merah ya, seperti orang bilang sakit mata. Kemudian juga peradangan pada selaput mata, pada kornea. Kemudian hidung tadi, penciuman berkurang atau anosmia ya kita sebut. Jadi anosmia juga kadang pasien tidak langsung tidak bisa mencium, tetapi bertahap. Mungkin dia masih bisa mencium, tetapi kadarnya 50% dan beberapa hari kemudian akan sampai ke tahap dia tidak bisa mencium sama sekali atau anosmia. Nah, kardiovaskuler pada jantung biasanya terjadi pembekuan darah, terjadi pelebaran pada pembuluh darah. Kemudian juga pada jantung kita harus hati-hati juga. Biasanya kalau terjadi pembekuan darah bisa terjadi sampai akut coronary syndrome. Jadi pasien bisa sampai seperti penyakit jantung koroner. Itu yang harus kita waspadain. Kemudian pada organ hati. Nah, ini sering banget ditemukan. Pasien-pasien COVID hampir sebagian besar akan terjadi peningkatan fungsi liver atau peningkatan enzim hati. Ya. Kemudian pada gangguan intestinal atau pada gangguan saluran pencernaan, biasanya yang sering kita temukan adalah diare. Pada ginjal, biasanya akan ditemukan gagal ginjal akut, di mana penurunan dari fungsi ginjal, sehingga pada saat pemeriksaannya, pemeriksaan enzim ginjal meningkat, kemudian pada pemeriksaan kencing atau air kemih, kita temukan protein dalam air kemih ya. Itu. Kemudian sama pada otak tadi atau gangguan neurologis, kita bisa juga menemukan gangguan-gangguan seperti gangguan kesadaran, pasien delir, penurunan kesadaran ya di sini, atau kadang pasien sampai berhalusinasi ya. Jadi itu organ-organ ini bisa juga diserang atau bisa kita temukan pada pasien-pasien penderita COVID-19. Nah, bagaimana nih perjalanan penyakit dan gejala? Kita lihat nih asimptomatis. Asimptomatis itu yang kita kenal tanpa gejala. Biasanya sih orang bilang saya sehat, nggak ada gejala apa-apa. Tetapi ternyata si virus udah bereplikasi dalam tubuh kita, terutama di saluran nafas bagian atas. Ya. Inkubasinya bervariasi, setiap orang berbeda-beda. Tapi kita ambil patokan secara teori itu 3-14 hari. Dengan median rata-rata sih 5 hari ya. Jadi dari kita terpapar ada yang sangat cepat di 3 hari dia sudah bergejala, ada juga yang bergejala nanti di hari ke-14 ya. Itu. Nah, biasanya pasien ini masih awal dia tidak akan bergejala dan pada pasien-pasien seperti ini kadang mereka melakukan pemeriksaan rapid antibody. Dulu masih awal-awal kita dengan pemeriksaan rapid antibody ya melalui darah itu biasanya hasilnya negatif atau non reaktif. Nah, pada kasus asimptomatis seperti ini kita harus melakukan diagnosis dengan PCR ya, PCR atau yang paling minim-minim yang paling awal bisa dengan swab antigen. Kemudian kalau dia sudah melewati fase asimptomatis, dia akan masuk ke fase gejala awal, ya. Nah, fase gejala awal ini dia sudah masuk ke dalam organ. Dalam hal ini terutama paru-paru, ya.
Jadi replikasi virus dia sudah masuk ke dalam paru dan dia sudah berikatan dengan reseptor-reseptor di dalam paru-paru. Sehingga akan muncullah gejala saluran nafas di mana seperti batuk, ada pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan mungkin dia akan juga terpapar pada organ-organ lain. Nah, si virus ini pada dasarnya selain paru, organ paru, dia juga bisa melakukan shedding ke saluran pencernaan, sehingga kadang pasien juga dengan keluhan mual, muntah, dan diare. Gitu. Nah, pada gejala awal ini biasanya kita lakukan pemeriksaan rapid antibody, IgM-nya udah terdeteksi. Dan IgM ini akan terdeteksi kurang lebih sampai hari ke-14 dari muncul gejala. Jadi dari onset gejala muncul, dia akan bertahan sampai hari ke-14. Nah, kemudian pada hari ke-7 onset bergejala, dari muncul gejala sampai hari ke-7, nah di hari ke-7 itu akan muncullah IgG. Ya, IgG di sini adalah imunoglobulin G sebagai antibodi memori. Ya, jadi dia dapat menangkap dan akan terdeteksi di hari ke-7 atau mulai masuk minggu kedua. Itu. Dan di sini biasanya pada saat kita melakukan PCR atau swab PCR akan terdeteksi positif dan titernya juga kadang titer virusnya tinggi sehingga kadang kalau kita melakukan pemeriksaan ada yang namanya CT ya. Itu CT value-nya juga akan rendah. Jadi semakin tinggi titer virusnya, maka CT value-nya akan rendah. Nah, kemudian dari gejala awal ini akan masuk ke pneumonia, di mana pneumonia merupakan radang saluran nafas yang akut dan biasanya gejala bisa lebih berat. Ya, kita akan temukan pasien demamnya tinggi, kemudian ada sesak nafas, ya. Malah kadang pada saat kita melakukan pemeriksaan kadar oksigen, kadang oksigennya juga sudah mulai turun, ya. Hal-hal pada pneumonia ini biasanya juga PCR-nya masih positif, ya. IgM-nya juga masih tinggi, kemudian IgG-nya juga sudah mulai terdeteksi karena dia sudah masuk di minggu kedua, ya. Kemudian dari pneumonia ini dia akan bertahan 1 minggu dan akan masuk ke fase inflamasi atau peradangan akut. Karena sebenarnya kita tahu pada saat terjadi pneumonia maka pada paru-paru kita terjadilah yang namanya badai sitokin atau cytokine storm, ya. Dan di mana proses peradangan ini tidak akan terkontrol dengan baik sehingga dapat menyebabkan gejala yang lebih berat. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan bisa terjadi namanya gagal nafas, ya. Gagal nafas dapat terjadinya namanya shock sehingga terjadi multi organ disease, ya, atau multi organ disease syndrome, ODS. Kemudian pada inflamasi ini biasanya hasil PCR juga masih positif, kemudian IgG-nya juga meningkat dan IgG ini akan bertahan kurang lebih bisa sampai 1 tahun atau ada yang lebih dari 1 tahun, ya. Dan di sini IgM-nya mulai turun. Nah, kalau dia sampai ke periode gagal nafas atau tadi ya sepsis, gagal nafas sampai gagal jantung ataupun jantung akut coronary syndrome, ya kemungkinan besar akan terjadi kematian, ya. Jadi tidak semuanya pasien COVID bisa sampai ke fase ini. Jadi itu semua bervariasi dari setiap individu. Nah, diagnosisnya gimana sih kita menegakkan diagnosis pada COVID? Ya pasti secara anamnesis tadi tanya-tanya ke pasien, ya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan penunjang darah, kita akan melakukan penunjang radiologi dengan foto ataupun dengan CT scan. Kemudian kita akan melakukan penunjang seperti antigen antibody, ya, misalnya swab antigen atau rapid antibody, dan penunjang diagnostik pastinya dengan swab PCR. Nah, ini mungkin sekilas tentang gambaran pneumonia. Ini pneumonia saat dia masuk masih agak hitam-hitam ya di sini, tapi ini udah ada jelas pneumonianya
ini juga udah pneumonia jelas, dan hanya berselang 2 hari, 21 Maret, 23 Maret nih, lihat pneumonianya semakin bertambah dan semakin luas kanan kiri ya. Jadi ini salah satu contoh foto dari foto toraks pasien COVID ya. Nah, saya mulai masuk ke tata laksana. Di sini saya hanya menjelaskan tata laksana pasien-pasien yang tanpa gejala dan pasien dengan gejala ringan. Ini sekedar pengetahuan aja buat teman-teman sekalian, karena kadang berkata, kok kita nggak dirawat di rumah sakit? Ya, apa indikasi untuk dirawat di rumah sakit? Jadi ya tanpa gejala ataupun gejala ringan kita akan sarankan isolasi mandiri di rumah ya. Jadi kalau tanpa gejala biasanya melakukan isolasi. Isolasi mandiri di rumah itu dilakukan selama 10 hari sejak pengambilan spesimen awal ya. Dia berarti kalau masuk isolasi ya isolasinya di rumah maupun di fasilitas publik, tidak bisa atau tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan di luar rumah ya. Dan biasanya selain melakukan isolasi mandiri, sekarang juga pemerintah menyiapkan rumah singgah untuk pasien-pasien COVID yang tidak memiliki fasilitas memadai di rumah sendiri untuk melakukan isoman ya. Biasanya di hotel-hotel yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian pasien-pasien yang dengan melakukan isolasi mandiri ini akan dipantau oleh petugas kesehatan, biasanya melalui puskesmas. Dan setelah melakukan isolasi mandiri 10 hari, maka akan dinyatakan isolasi atau karantinanya berakhir dan dipantau juga oleh puskesmas secara klinis. Apabila sudah baik, klinis tidak ada keluhan tambahan, maka dia dapat kembali ke masyarakat. Ya. Biasanya pasien-pasien seperti ini wajib menggunakan masker jika keluar kamar dan berinteraksi dengan keluarga. Jadi apabila dia dalam rumah, dia masih boleh keluar kamar, melakukan bisa berjemur. Jadi dari kamar langsung keluar rumah. Kemudian wajib dengan masker. Jarak antara pasien dengan keluarga apabila melakukan komunikasi itu kurang lebih 1 sampai 2 meter ya. Cuci tangan harus dengan air mengalir dan sabun, itu yang lebih baik. Apabila difasilitasi dengan air mengalir, saya lebih menyarankan dengan air mengalir dan sabun dibandingkan dengan hand sanitizer ya. Kemudian itu jaga jarak dengan keluarga, upaya kamar tidur harus terpisah ya. Jadi ini kadang yang jadi masalah kalau melakukan isolasi mandiri, alasannya nggak punya kamar. Jadi untuk hal-hal seperti ini ya kita menyarankan ke fasilitas pemerintah ya. Kemudian menerapkan etika batuk, di mana kita akan mengajarkan etika batuk yang baik dan benar, menggunakan masker atau menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam ya. Kemudian alat makan dan minum juga dicuci dengan sabun, dan ini berjemur matahari minimal 10-15 hari. 10-15 menit dalam jangka waktu pada jam 9 pagi maupun jam 3 sore ya. Untuk pakaian yang telah dipakai, saya menyarankan masukkan dalam wadah sendiri, kemudian harus terpisah dari pakaian yang orang serumah, dan dilakukan perendaman dengan deterjen kurang lebih 1 jam. Setelah itu boleh dicuci ya. Kemudian kita sarankan harus ukur dan catat suhu tubuh dalam 2 kali sehari ya. 2 kali sehari sebaiknya dipantau. Jadi apabila ada peningkatan kenaikan suhu, itu sebaiknya dilaporkan ke petugas puskesmas ya. Nah, untuk kamar sebaiknya ada ventilasinya, ada cahaya, ada udara yang baik ya. Kemudian jendela juga harus sering dibuka. Bila memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan kamar. Minimal di sini adalah masker sama sarung tangan ya. Jadi pasien-pasien dengan tanpa gejala apabila sudah melewati fase 10 hari isolasi mandiri, untuk membersihkan kamarnya saya tidak menyarankan orang lain, harus pasien itu sendiri, tetapi pasien juga menggunakan masker dan sarung tangan ya. Kemudian ini sudah tadi saya jelaskan.
Nah, bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri, maka anggota keluarganya yang kontak erat itu juga harus melakukan pemeriksaan. Biasanya disarankan oleh puskesmas didata dan akan dilakukan pemeriksaan swab PCR. Apabila pun kita berikan obat, biasanya kita berikan obat seperti vitamin C. Ya, di sini ada vitamin C 500 mg, bisa kita berikan 3-4 kali per hari, kurang lebih selama 2 minggu. Bisa juga kita berikan yang multivitamin seperti vitamin B, vitamin E, dan zinc. Ini adalah vitamin-vitamin yang kita berikan pada pasien-pasien tanpa gejala. Dan vitamin ini kita sarankan di-maintain kurang lebih sampai 30 hari. Ya. Jadi bukan dibilang setelah 14 hari stop, tidak, tapi dapat dipertahankan sampai 30 hari. Nah, saya lanjut, ini masuk ke gejala ringan, kurang lebih isolasi di rumah juga, tetapi apabila ada gejala-gejala yang lebih berat, biasanya kita akan menyarankan dia untuk menghubungi puskesmas sehingga dapat dibantu mengakses rumah sakit. Di sini apabila gejala ringan, dia hanya dengan demam ataupun ispa ringan, ya, ispa ringan, maka akan disarankan di rumah. Tetapi apabila sudah disertai dengan sesak nafas, suhu badan tidak turun-turun, malah semakin meningkat, maka itu disarankan untuk segera ke rumah sakit. Untuk pengobatan pun kita dengan pemberian vitamin seperti yang saya sebutkan tadi, ada vitamin C, vitamin B, vitamin E, kemudian mungkin vitamin D dan penambahan antivirus paling umum dengan oseltamivir, ya mungkin semua udah tahu. Kemudian pengobatan-pengobatan penunjang lainnya, misalnya dia demam atau dia mual muntah, maka itu juga akan dibekali kepada pasien dengan gejala ringan. Ini di sini tabel di mana kita melihat berdasarkan klasifikasi gejala, tindak lanjutnya bagaimana, durasi isolasinya seperti apa. Nah, klasifikasi gejala tadi ada disebutkan tanpa gejala, maka dia hanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan setelah 10 hari tanpa gejala dari pengambilan spesimen, maka itu dianggap selesai isolasi atau selesai karantina. Oke. Sedangkan kalau gejala ringan, biasanya melakukan isolasi mandiri di rumah dan 10 hari dari mulai muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi total kurang lebih 13 hari. Dan ini kita juga kategorikan sebagai selesai isolasi. Ya. Sedangkan kalau gejala sedang, yang seperti tadi saya bilang, apabila gejala ringan, ada ISPA, tetapi ada gejala tambahan seperti sesak nafas, ya, demamnya tidak turun-turun, mual muntahnya bertambah. Nah, maka kasus seperti ini harus segera ke rumah sakit dengan durasi isolasi kurang lebih sama, 10 hari dari timbul gejala plus 3 hari bebas gejala. Dan ini dinyatakan juga selesai isolasi. Nah, untuk gejala berat ini apabila tadi sudah sampai ke gejala sedang disertai tanda-tanda sesak nafas yang persisten atau bertambah, ya, menetap, disertai penurunan kadar oksigen, ya, biasanya dengan pemantauan kadar oksigen ketat, dia sudah menggunakan oksigen yang cukup tinggi tetapi tidak mencapai nilai yang normal, maka ini harus di rumah sakit rujukan yang lengkap, karena kemungkinan pasien akan membutuhkan ruang high care unit atau ruang ICU. Ya. Biasanya pada pasien ini akan dilakukan 1 kali pemeriksaan PCR evaluasi. Biasanya 1 kali pemeriksaan PCR evaluasi apabila negatif, kemudian 3 hari tanpa gejala, bebas gejala, maka pasien dipulangkan dari rumah sakit, tetapi dengan pemantauan lanjut isolasi di rumah kurang lebih 1 minggu, ya, 1 minggu. Nah, kadang juga ada pasien-pasien yang dengan gejala seperti ini, tetapi hasil PCR-nya masih positif. Apabila hasil PCR masih positif, tetapi pasien sudah tidak bergejala, istilahnya PCR positif, gejala sudah asimptomatis atau tanpa gejala, maka pasien juga akan kami pulangkan dengan melanjutkan isolasi di rumah, kurang lebih 7 hari, ya. Kriteria selesai isolasi. Pasien-pasien yang
tidak bergejala, maka tidak perlu dilakukan evaluasi PCR. Ya, kapan kita bilang dia selesai evaluasi? Berarti isolasi mandiri 10 hari sejak pengambilan spesimen awal. Ya. Kemudian ringan sedang ini juga PCR evaluasi juga tidak perlu dilakukan, kecuali kita biasanya melakukan apabila pasien-pasien memiliki penyakit penyerta yang banyak, ya misalnya ada DM, ada hipertensi, atau mungkin usia tua, maka kita akan sarankan untuk melakukan evaluasi PCR. Dan ini juga sudah dijelasin tadi, kapan dia selesai isolasi, 10 hari setelah gejalanya onset muncul, dan diakhiri dengan 3 hari tanpa gejala. Ya, itu kita kategorikan selesai evaluasi. Nah, untuk kasus-kasus berat atau kritis, itu wajib dilakukan PCR evaluasi berkala. Kemudian biasanya setelah pulang pun dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit, pasien wajib untuk melakukan isolasi, extend isolasi di rumah kurang lebih 7 hari. Ya. Ini masih perlu dengan pemantauan ketat, masih perlu pemantauan dari pihak rumah sakit untuk kasus-kasus yang berat ya pada saat dipulangkan. Ternyata kita tidak bisa juga kita harus lebih waspada. Di mana setelah pasien sembuh, dalam hal ini negatif hasil swab evaluasinya, masih banyak gejala atau masih banyak ditemukan pasien dengan prolong simptom.